bulan Ramadan ini semua orang pastinya berlomba-lomba ya untuk mencari sedekah. Nah, sebelumnya pemirsa, ini dia ada filler untuk Anda. Menikmati sarapan berat-beratnya hanya sembari gratisnya, nggak perlu malu-malu, nggak perlu malu-malu. Ada ibu-ibu yang Nah, itu dia tadi sudah sedikit dikasih bocoran dari Kartika ya untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Seperti kegiatan yang tadi sudah kita saksikan bersama, ada pria asal Depok yang mau menyisihkan sebagian penghasilannya untuk memberikan makanan pada warga setiap hari loh. Wah, keren banget. Keren Langsung banget ya. aja yuk kita undang ke sini ya, Ocha ya, boleh ya? Karena sudah bersama kita Bapak Sony ya. Iya, tepat sekali. Sudah ada Bapak Sony di tengah-tengah kita. Namun kita tahan dulu, kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Kita pastinya akan menyimak berbagai informasi lainnya nih pemirsa, di mana kita memiliki berbagai macam informasi di bulan Ramadan, di mana semua orang ini berlomba untuk mencari pahala. Dan langsung saja ini dia informasinya untuk Anda. Alhamdulillah hari ini Jumat Barokah. Macet gak cuma terjadi pada antrian kendaraan bermotor saja ya. Buktinya antrian mengular bisa terjadi pada warga yang ingin mendapatkan seporsi bubur ayam gratis. Hihi. Sebelum Ramadan tiba, pemandangan ini bisa dilihat di sudut jalan di sekitar pintu keluar pintu tol Kukusan, Peji, Depok, Jawa Barat. Adalah Sony Mahendra yang menjadi pencetus bubur ayam gratis ini. Ide bersedekah ini dimulai sejak 22 Agustus tahun 2021. siapapun bisa menikmati sarapan berat-beratnya hanya sembari gratisnya, nggak perlu malu-malu. Setiap pagi, 90-120 porsi bubur dibagikan secara cuma-cuma. Bahkan saat akhir pekan, jumlahnya meningkat hingga 150 porsi. Total sudah ada 60.600 porsi yang diberikan. Wah, banyak juga ya. Idenya muncul saat pandemi COVID-19. Saat itu, ia melihat banyak orang yang resah karena kehilangan pendapatan dan pekerjaan. Ditambah, ia juga melihat tulisan mural dengan tulisan, "Tuhan, aku lapar." Awalnya, Sony hanya berniat membagikan bubur selama 2 pekan saja, karena dananya berasal dari penghasilannya sendiri. Lama-kelamaan, donasi datang dari berbagai komunitas dan kalangan. Jadi, jangan heran kalau bubur ayam gratis ini masih bertahan sampai sekarang. Wah, keren ya. Sebenarnya, setiap orang hanya boleh mendapat 2 porsi bubur ayam. Tapi bagi keluarga yang butuh, sah saja untuk mengambil lebih. Cuma ingat ya, bubur ini buat yang butuh, bukan orang yang serakah. Pasti ngiler deh. Ngiler, tapi ada yang lebih membutuhkan. Nah, tadi udah dikasih bocoran sedikit ya. Sudah hadir di studio ini Bapak Sony Mahendra, penggagas berbagi bubur ayam. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Selamat datang di studio kita dan sebaik hatinya juga ya sudah mau berbagi bubur ayam dari penghasilannya sendiri ya Pak ya. Gagasannya dari mana tuh, Pak? Pertama ini jadi sekitar bulan Juli 2021 ya, Juli Agustus 2021 itu kan masa pandemi ya, banyak orang yang alami penurunan pendapatan, terus ada juga yang di PHK, kehilangan pekerjaan, penghasilan menurun lah, termasuk saya juga sebetulnya. Jadi pada saat itu saya melihat pas kejadian ada mural Tuhan Aku Lapar yang sempat viral waktu itu, lalu dihapus ya sama aparat pemerintah karena yang mungkin dianggap sedikit meresahkan, tapi sebenarnya itu meresahkan juga buat kita gitu, buat saya pribadi. Kayak sebenarnya banyak orang yang butuh makan pada saat itu gitu kan, maka kita tergerak hatinya untuk berbagi makan ya. Alhamdulillah sebelumnya berbagi makan ini udah saya lakukan juga sebelumnya, ada usaha warteg bersama teman gitu kan, dan juga ada alumni komunitas alumni Haji Dorotoid Porsi, Dorotoid Agim tuh kita juga suka melakukan berbagi makan. Makanya pada saat itu kita bikin sendiri berbagi bubur gitu kan, seperti itu sih. Oke baik, nah ini untuk buburnya sendiri ini Anda bikin sendiri atau bersama teman atau mungkin ada yang masaknya sendiri? Bikin, jadi saya ada satu karyawan, saya hire gitu kan,
untuk membuat bubur gitu, seperti itu. Jadi kita belajar dulu, sebenarnya kita nggak ada background bubur gitu, kita bukan tukang bubur gitu, saya juga masih bekerja gitu kan. Jadi kita backgroundnya bukan, jadi kita belajar dulu sama tukang bubur yang beneran selama 3 hari. Kita belajar, alhamdulillah ada kenal Pak Tobari namanya, beliau tukang bubur yang membantu kita gitu untuk mengajarkan. Semoga jadi amal jariah juga buat beliau. Setelah itu baru kita buka bubur. Ini kan berarti udah lebih dari 1 tahun ya, Ya, 1 tahun 7 bulan. Setiap harinya ada kuota berapa dihabiskan atau memang Ya, gimana? ada kita buat tuh kurang lebih 100 sampai 140 porsi, kurang lebih antara itu sih ya. 100 sampai dengan 140 Alhamdulillah porsi. sampai kemarin tuh kita udah itu, karena memang kan buat pelaporan tanggung jawab kita juga, total yang kita bagikan tuh sampai sekarang sekitar 60.600-an porsi ya, sampai sekarang. Itu setiap hari tanpa putus? Kita ada istirahatnya sih sebulan minimal maksimal 2 kali istirahat. Maksimal 2 kali. Tapi selama Ramadan ini insya Allah kita terus setiap hari berbagi. Oke, baik. Nah, Ini itu di daerah mana ya? Di Kukusan, di pintu kuartal Kukusan itu di lokasinya di belakang Universitas Indonesia di Depok ya, Beji. Oke, baik di belakang Universitas Indonesia ya. Nah, kenapa Pak Sony memilih bubur ayam sebagai sajian yang untuk masyarakat? Ya, jadi bubur ini kan sebenarnya makanan yang universal. Jadi dari bayi sampai kakek nenek itu insya Allah doyan bubur lah gitu kan. Iya. Jadi kita pilih makanan bubur biar bisa dinikmati oleh semua orang. Lalu juga secara biaya harganya terjangkau, lebih murah daripada kita memberikan nasi bungkus seperti itu. Bikin anget juga di perut mungkin habis selesai berbuka puasa ya, gitu. Nah, kemudian nih dengan Anda melakukan berbagai macam kegiatan yang sudah berlangsung selama ini, ada pengalaman unik nggak yang pernah Anda alami? Ya mungkin ada yang rebutan atau ada yang minta nambah. Sebenarnya kita informasikan sih pada saat lagi ngantri ya gitu. Jadi memang kita memberikan makan ini kan bukan pakai standar kita ya. Jadi standar mereka, standar perut mereka yang mungkin lapar, yang penghasilan pas-pasan gitu kan. Jadi kita nggak bisa melihat orang itu dari standar kita gitu, karena mungkin pada saat itu dia lagi uangnya pas-pasan gitu kan, lagi butuh makan, ya kita nggak apa-apa karena saat dia mau ngantri aja dia udah butuh banget kan gitu kan. Nah, kita berikan informasi bahwa ya 1 orang 1 gitu, selama orang yang ada kita pasti kasih gitu kan, ya seperti itu. Walaupun mungkin ada yang sakit atau apa ya kita melihat situasi sih, tapi insya Allah kita berikan porsinya nggak banyak, dan mereka sih insya Allah ngerti memang harus kita sampaikan, karena lama-lama dengan kegiatan itu yang mengantri itu, dari pengalaman yang saya jalani gitu, mereka juga ikut berbagi juga, kadang berbagi hanya tenaga aja, ikut ngasih juga gitu kan, masukin topping-topping, atau suatu saat dia ada rezeki dia ngasih beras seplastik gitu, karena kita menerima aja. Jadi tagline kita kan semua boleh makan, semua boleh berbagi. Jadi siapapun boleh makan, siapapun boleh berbagi gitu. Karena siapa tahu nanti bisa menginspirasi mereka juga untuk berbagi dimanapun gitu. Harapannya apa sih Pak? Kan sekarang baru 1 tempat kan? Iya, kita sih ya mudah-mudahan kegiatan ini bisa menginspirasi banyak orang untuk berbuat kebaikan. Karena yang saya rasakan kebaikan itu menular gitu kan. Jadi selama saya di sana berbagi bubur itu, tukang-tukang dagang juga kadang suka ngasih minuman, ngasih makanan gitu, snack yang jualan gitu kan. Dan kita juga kerjasama sama tukang bubur lain gitu kan, karena biar tidak terganggu juga gitu, walaupun kita jaraknya jauh kan, kita suka beli buat kita kasih ke yatim duafa seperti itu. Nah, mereka juga kasih sedekah juga, misalkan kita beli sama mereka 10, dia ngasih 15 atau ngasih 12 seperti itu. Jadi secara tidak langsung mereka ikut berbagi juga seperti itu. Dan sampai saat ini yang saya rasakan kebaikan itu universal, karena saya ini selalu disupport sama tukang susu kedelai. Jadi dia jual susu kedelai, dan beliau ini Kristen, beragama Kristen, tapi mereka support saya, Udora namanya. Sampai sekarang kita sering berbagi lah bersama seperti itu. Itulah ya, jangan ragu-ragu untuk kebaikan, karena memang tidak ada salahnya untuk kita berbuat kebaikan, bisa menguntungkan untuk yang membutuhkan, dan juga bisa untuk menularkan kepada rekan-rekan kita yang lain seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Pokoknya lancar terus untuk usahanya dan untuk keberkahannya juga bersama dengan teman-temannya. Terima kasih. Terima kasih juga buat semua pihak yang telah ikut berkontribusi ya, mengatur relawan sampai saat ini sehingga masih bisa berjalan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak, Terima kasih, lancar Pak, terus ya. rezekinya Pak ya. Ya.